Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Amalia Putri dengan NIM 113322031 dari kelompok 8. Membahas tentang biooptik pada sistem mata. 1. Definisi biooptik. Biooptik adalah mekanika kata biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik ada klasifikasi optik geometri dan optik fisis. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan, yaitu mata. Klasifikasi fisik geometris. Optika fisik adalah studi cahaya yang mempelajari sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Teruntuk fisik. Untuk geometris, optika geometri disebut juga dengan optik sinar yang merupakan sinar suatu perambatan cahaya tegak lurus dengan gelombang cahaya. Berikut ini adalah alat biooptik. Kacamata, kaca membesar. Saya Angelina Viola Ferdinand dengan NIM 11300220080. Pengertian lensa. Lensa adalah benda bening yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat membiaskan atau meneruskan hampir semua cahaya yang melaluinya. Macam-macam lensa memiliki permukaan sferis. Permukaan sferis memiliki dua macam, yaitu lensa cembung atau konvergen dan lensa cekung atau divergen. Lensa mempunyai permukaan silindris. Lensa yang mempunyai permukaan silindris disebut dengan lensa silindris. Lensa ini mempunyai fokus yang positif, ada pula juga yang mempunyai fokus negatif. Hukum yang berlaku pada lensa, yang pertama ada hukum Snellius 1. Adapun bunyinya yaitu jika suatu cahaya melalui perbatasan dua jenis zat cair, maka garis semula tersebut adalah garis sesudah sinar itu membias dan garis normal di titik biasanya. Ketiga garis tersebut terletak dalam satu bidang datar. Yang kedua, ada hukum Snellius 2. Adapun bunyinya yaitu perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias selalu konstan. Nilai konstanta dinamakan indeks bias atau yang disebut dengan N. Kesehatan atau aberasi lensa. Aberasi sferis atau kecembungan lensa, ada koma, astigmatisme, kelengkungan medan, distorsi, dan aberasi kromatis. Aberasi kromatis ada dua, yaitu aksial atau longitudinal, atau yang disebut perubahan jarak bayangan sesuai dengan indeks bias. Kemudian ada lateral, aberasi dalam ukuran bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Jessica Sari dengan NIM 113222162. Mata. Komponen penginderaan penglihatan. Mata memfokuskan bayangan pada retina. Sistem syaraf mata memberikan informasi ke otak. Korteks penglihatan bagian yang menganalisa penglihatan. Daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek. Daya akomodasi ini bergantung pada usia. Semakin tua, maka daya akomodasi semakin menurun. Hal ini disebabkan karena kenyalan lensa atau elastisitas lensa semakin berkurang. Korelasi antara jarak titik dekat dengan berbagai usia. Daya akomodasi mata. Benda jauh, lensa relaks, bayangan. Benda dekat, lensa tegang, bayangan. Bagian-bagian mata. Kornea, aqueous, humor lensa, kristalin, iris pupil, otot mata, vitreous humor, retina, bintik kuning, syaraf optik. Peralatan pemeriksaan mata. Oftalmoskop, retinoskop, keratometer, lensometer, pupilometer, tenometer dari Schiotz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyita Kiraina Putri Fatika dengan NIM 11300222118. Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik
yang gelombangnya tidak memerlukan medium sebagai media perambatan. Alat pengukur cahaya. Yang pertama ada fotometer, yaitu alat pengukur kuat cahaya. Yang kedua ada luxmeter, yaitu pengukur kuat penerangan bidang. Bagian gelombang cahaya. Yang pertama ada ungu ultra, yang mempunyai panjang gelombang 100 sampai 400 nm. Yang kedua ada sinar tampak, yang mempunyai panjang gelombang 400 sampai 700 nm. Dan yang terakhir ada sinar merah infra, yaitu mempunyai panjang gelombang 700 sampai 10.000 nm lebih. Macam-macam mikroskop cahaya. Yang pertama ada mikroskop stereo. Yang kedua ada mikroskop medan gelap. Yang ketiga ada mikroskop fluoresensi. Yang keempat ada mikroskop fase kontras. Yang kelima ada mikroskop interferensi. Yang keenam ada mikroskop ultraviolet. Dan yang terakhir ada mikroskop polarisasi. Yang selanjutnya ada macam-macam mikroskop elektron. Yang pertama ada mikroskop elektron transmisi, dan yang terakhir ada mikroskop elektron scanning. Penerapan biooptik dalam asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian klien mengatakan pandangannya kabur pada saat jarak jauh dan jelas pada jarak dekat. Yang kedua ada tujuan. Tujuan klien agar dapat melihat dengan jelas pada jarak jauh. Yang ketiga, ada perencanaan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Silent Card. Dan yang terakhir, ada evaluasi klien. Klien mengatakan bisa melihat jelas dengan memakai lensa negatif skala 0,50. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.